Kita sering banget ya menganggap remeh sebuah paket yang sampai di depan rumah atau surat yang masuk ke kotak pos. Tapi pernah kepikiran nggak? Di balik semua itu, ada sebuah cerita yang luar biasa. Cerita tentang bagaimana manusia terhubung satu sama lain yang usianya udah ribuan tahun. Yuk kita bedah bareng-bareng sejarah yang membentuk cara kita berkomunikasi sampai hari ini. Udah jadi kebiasaan kan? Kita tinggal buka aplikasi, terus lihat statusnya, oh lagi disortir. Oke, udah dalam perjalanan. Udah sampai di kota kita. Semuanya terasa begitu modern, serba instan, dan rasanya semua ada dalam kendali kita. Tapi kenyataannya, sistem canggih yang kita nikmati sekarang itu adalah puncak dari sebuah evolusi yang panjang. Panjang banget. Oke, sekarang kita coba tarik mundur waktu ya. Kita kembali ke titik paling awalnya. Perjalanan kita ini dimulai jauh sebelum ada yang namanya kertas, perangko, apalagi jalan tol. Kita akan lihat bagaimana dorongan pertama untuk mengirim pesan secara terorganisir itu lahir, bukan dari rakyat biasa, tapi dari kebutuhan para penguasa zaman dulu. Nah, sistem-sistem awal ini punya satu kesamaan yang jelas banget. Ini bukan buat publik, sama sekali bukan. Ini murni untuk kekuasaan. Fir'aun perlu menyebarkan perintah dengan super cepat. Persia, dengan wilayahnya yang luar biasa luas, butuh jalur komunikasi yang efisien biar nggak pecah. Dan kursus publikus di Romawi itu ibarat tulang punggung administrasi kekaisaran. Intinya satu, efisiensi dan kontrol. Kutipan ini keren banget ya, menggambarkan betapa pentingnya peran para kurir ini. Mereka itu ibarat urat nadi sebuah kekaisaran. Pokoknya pesan harus sampai nggak peduli rintangannya apa. Ini bukti kalau informasi itu bahkan ribuan tahun yang lalu sudah jadi sesuatu yang sangat vital. Oke, sekarang kita maju ke titik balik yang paling penting. Momen di mana pengiriman pesan mulai bergeser dari yang tadinya cuma buat kaum elit jadi sesuatu yang bisa dipakai oleh masyarakat biasa. Ini adalah revolusi diam-diam yang dampaknya luar biasa. Coba deh bayangin bedanya. Di zaman Romawi, kalau Anda bukan pejabat tinggi atau orang super kaya, ya lupakan aja pakai layanan pos. Tapi di Inggris tahun 1840, dengan adanya penny post, siapapun, mau itu petani, pekerja pabrik, pedagang kecil, semua bisa kirim surat. Cuma modal beli satu perangko. Ini bukan lagi inovasi, ini adalah demokratisasi komunikasi. Terus gimana kita bisa sampai ke sana? Prosesnya bertahap dan menarik banget. Dimulai dari jaringan swasta kayak yang dibangun keluarga Turn-Un Taxis. Mereka yang pertama kali bikin ide rute komersial dan tarif yang jelas. Lalu momen puncaknya, akses untuk publik. Inovasi perangko di Inggris bikin semua orang jadi bisa ikut serta. Dan akhirnya untuk menyatukan semuanya, Universal Postal Union dibentuk. Lembaga inilah yang bikin surat dari Jakarta bisa sampai ke London dengan sistem yang sama dan diakui di seluruh dunia. Oke, surat udah bisa diakses semua orang. Masalah berikutnya apa? Kecepatan. Kan percuma bisa kirim surat kalau balasannya baru datang bulan-bulan kemudian. Nah, disinilah teknologi masuk dan memangkas waktu pengiriman secara gila-gilaan. Coba kita lihat perubahannya. Coba bayangin, nunggu balasan surat dari saudara di seberang lautan, dan itu butuh waktu berbulan-bulan. Itulah kenyataannya di era kapal layar. Komunikasi itu kecepatannya cuma secepat angin, nggak bisa ditebak, dan ya, lambat banget. Lalu, boom! Revolusi industri datang. Mesin uap mengubah segalanya. Dengan adanya kapal uap dan kereta api, waktu tempuh yang tadinya berbulan-bulan dipangkas jadi hitungan minggu. Ini sebuah lompatan besar yang bikin dunia terasa jauh lebih kecil dan terhubung. Dan puncaknya, tentu saja, pesawat terbang. Perjalanan yang dulu butuh berbulan-bulan, sekarang bisa selesai cuma dalam hitungan hari. Jarak seolah-olah runtuh. Komunikasi global yang cepat bukan lagi kemewahan, tapi jadi kenyataan sehari-hari. Kita udah lihat perjalanan yang panjang banget, dari langkah kaki pelari zaman kuno sampai deru mesin jet. Sekarang kita balik ke masa kini. Di zaman internet dan email yang serba instan, apa sistem pos yang kesannya kuno ini masih ada gunanya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Lihat deh, kantong pos modern itu isinya udah beda banget. Surat pribadi mungkin cuma sebagian kecil ya, tapi lihat porsi yang paling besar, paket e-commerce. Ledakan belanja online justru memberikan misi baru yang sangat vital bagi layanan pos. Jadi, setiap kali Anda pesan barang online, Anda sebenarnya sedang mengandalkan sistem yang akarnya udah ribuan tahun. Sistem ini nggak mati, dia cuma berevolusi dengan sangat cerdas.
Nah, ngomong-ngomong soal barang fisik, muncul pertanyaan yang lebih seru lagi. Di tengah dunia digital yang kadang terasa fana, bisa nggak sih sebuah surat atau paket itu benar-benar awet? Bukan cuma setahun 2 tahun, tapi sampai 100 tahun lebih. Terkadang sistem ini menyimpan kejutan yang melintasi waktu dengan cara yang nggak kita duga. Ini kedengarannya kayak di film, tapi ini beneran terjadi loh. Sebuah surat bisa aja nyelip di balik mesin sortir, lupa di dalam kantong tua, 100 tahun kemudian baru ketemu waktu ada renovasi. Bayangin aja, surat dari tahun 1921 akhirnya sampai ke tujuan di London tahun 2021. Ini pengingat yang indah banget bahwa setiap surat itu punya jejak perjalanan fisiknya sendiri. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya dari semua ini, ada satu hal yang nggak pernah berubah. Teknologinya memang berevolusi secara luar biasa. Dari yang cuma mengandalkan langkah kaki manusia, sampai nanti mungkin pakai drone otomatis. Tapi misi intinya tetap sama. Menyampaikan pesan, harapan, atau barang dari satu orang ke orang lain. Mungkin ini pertanyaan penutup yang paling penting. Sejarah surat itu bukan cuma soal logistik atau teknologi. Ini tentang kita kan? Tentang sifat dasar kita sebagai manusia. Kebutuhan kita untuk berbagi cerita, untuk berbisnis, atau sesederhana untuk bilang, aku ingat kamu. Itulah kekuatan pendorong di balik salah satu sistem tertua dan paling tangguh yang pernah kita ciptakan.